Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah walaula fadlullahi wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abadan walakin Allah yuzakki man yasha wallahu samiun alim. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma nawwir qulubana binur hidayatika ma nawwartal arda binuri syamsika abadan abadan. Allahumma iftah lana hikmatak wansur alaina rahmatak ya dzal jalal wal ikram. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu bapak sekalian, jamaah salat subuh Masjid Baitul Ma'mur yang dirahmati Allah SWT, masih dalam suasana Syawal, saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah menerima seluruh amal Ramadan kita dan bagaimana kita semua diberi istiqomah. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Kita akan melanjutkan kajian Al-Hikam kita. Ya. Hikmah kali ini pendek, Pak. Dulu saya pakai layar, tapi khawatir saya ibu-ibu yang di belakang tidak kelihatan atau bapak-bapak tidak kelihatan. Jadi saya bagikan kertas. Nanti kalau sudah selesai ngajinya, nggak usah disimpan, Pak. Itu bukan jimat, ya. Sudah diperkes saja, dibuang. Ya, ini hanya untuk karena kita ngaji hikam, jadi kita harus jelas bahas apanya gitu. Nanti bulan depan saya buat lagi. Baik. Nah, itu hikmah yang bapak-bapak dan ibu baca itu. Ya, saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tanawu'at ajnasul a'mali litanawu'i waridatil ahwali. Macam-macam jenis amal disebabkan oleh macam-macam jenis ahwal atau disebabkan macam-macam warid dan ahwal yang masuk ke dalam hati. Nah, ini kalimat pendek, tapi bisa kita bedah. Amal pendek apa? Hikmah yang pendek tapi maknanya mendalam, Bapak Ibu. Kita bahas ya. Kalau kita ingat hikmah sebelumnya, kalimatnya begini. Idza fataha laka wijhatum minat ta'arrufi. Kalau Allah SWT sudah membukakan untukmu pintu-pintu bermakrifat, fala tubali wa inkilla amaluka, maka jangan pedulikan keadaanmu meski amalmu itu sedikit. Fa innahu ma fatahaha alaika illa wa huwa yuridu ayyata'arrafa ilaika, karena dia mendekatkan kamu kepadanya itu, kepada Allah maksudnya, membuat kita dekat, membuat kita khusyuk, itu karena semata-mata maunya Allah, bukan maunya kita sendiri. Nah, itu hikmah sebelumnya. Itu tidak saya bahas karena sudah saya bahas sebelumnya. Nah, karena terserah Allah, Bapak Ibu sekalian, jadi ada orang yang dia istiqomah dalam ibadah, dan itu tentu saja membuat dia dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang dia mungkin sebelum ini ahli maksiat. Kalau dari kelakuannya itu secara hitung-hitungan, dari kelakuannya ini tidak mungkin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Mau gimana mau dekat? Oh maksiat, tak pernah sholat, mabuk-mabukan. Tapi karena prerogatif siapa yang mau didekatkan kepada Allah itu terserah Allah. Ini buat kita biar tidak sombong-sombong ya. Terserah Allah, maka meskipun amalnya sedikit, bahkan banyak salahnya, selalu ada cara bagi Allah untuk menarik dia. Akhirnya mungkin ya, ada satu hal yang membuat dia itu tersadar, lalu dia komitmen berubah, lalu dia taubat. Bulan lalu saya mencontohkan kisah yang betul-betul menggambarkan hak prerogatif Allah itu kisah masuk Islamnya siapa? Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu dalam sekian waktu menjadi manusia paling jahat karena hendak membunuh Rasulullah SAW, tapi hanya dalam hitungan tidak sampai 5 menit beliau melihat ada tulisan surah Toha ya. Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litasqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Tidaklah Allah itu menurunkan Al-Quran itu untuk membuatmu sedih, tapi dia sebagai pengingat buat mereka yang takut kepada Allah SWT. Tidak membuatnya susah. Membaca itu langsung bergetar dan muncul keimanannya kepada Allah SWT. Nah kalau dipakai hitung-hitungan akal, apa kontribusi amalnya Sayyidina Umar? Dia sebelumnya kafir, malah ingin bunuh Nabi, langsung beriman dan istiqomah ya, di jalan Allah. Jadi pintu ma'rifat itu kalau ada yang merasa dekat dengan Allah sekarang ini ya, karena amalnya, karena ibadahnya, jangan dirusak tanpa sadar, jangan dirusak dengan cara apa? Dengan cara mengklaim bahwa itu hasil amal-amal saya. Karena kita dekat dengan Allah, bisa sholat, bisa wirid, anteng sholat malam, hati itu jembar, bisa tawakal, isok sabar, isok syukur, itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di hikmah itu juga ada pelajaran yang ingin bisa diambil, yaitu apa? Yaitu Allah itu punya jalur cepat untuk membuat jenengan itu dekat dengan Allah. Mau jalur cepatnya Pak? Mau jalur cepatnya Bu? Jangan mundur loh ya. Jangan mundur ya. Mau jalur cepatnya? Jalur cepatnya itu adalah ujian atau musibah. Itu jalur cepatnya khusyuk itu. Sholat malam dalam keadaan anteng-anteng semua, rekening cukup, bahkan lebih-lebih sampai 7 turunan ya. Semuanya ada. Dengan sholat malam besok waktunya bayar angsuran tapi belum ada uang, itu beda tuh. Khusyuknya itu beda. Dan itu sering kita alami. Ya Bapak Ibu, sering kita alami. Cuma kita kadang kurang menghargai keadaan itu. Kurang menghargai. Jadi susahnya kita saat doa kita yang merajuk-rajuk kepada Allah saat kita dalam musibah itu, entah sakit, entah kehilangan, itu kurang menghargai. Karena kita sibuk fokus kepada musibah atau ujian. Nah di hikmah itu, saya menurut agar loh itu nikmat besar, hargai. Itu orang-orang yang
arif billah itu ngejar-ngejar suasana itu. Orang-orang yang riyadhah, wiritan dan sebagainya nyari apa? Nyari supaya bisa khusyuk kepada Allah, supaya bisa menunjukkan adab yang baik kepada Allah. Mereka itu berusaha betul. Lah sampean malah dikasih, malah gak sepiro apa? Gak sepiro melihat itu sebagai sebuah karunia gitu. Saya ada jemaah haji, tidak tahu temannya Haji Bobi apa tahun lalu, tahun sebelumnya ya. Jadi beliau curhat, saat saya ini sudah solawatan katanya, saya baca lihat di TV suruh baca solawat sekian ribu ya saya ikuti, saya sholat malam ya saya sholat malam. Tapi kenapa hutang saya tidak nyaur-nyaur? Saya tidak keluar-keluar dari masalah saya. Apa ada yang mengalami sama kayak ibu ini? Banyak. Saya sampaikan, tidak salah yang jenengan lakukan. Yang kurang tepat adalah jenengan hanya melihat hasil-hasil amal jenengan itu ukurannya hanya nyaur utang. Itu yang kurang tepat. Sekarang tujuan ibadah itu apa? Apa nyaur utang? Kan enggak. Memang nyaur utang itu bukan hal yang ringan, sesuatu yang penting, iya, tapi dia tidak sendirian. Ada banyak hal, yaitu sampai tambah dekat dengan Allah, sampai ibadahnya tambah khusyuk. Orang yang angel sholat malam itu soro banget, sulit sekali sholat malam jenengan malah dimudahkan. Nah itu ada bagian-bagian yang di luar hutang belum nyaur, itu ada bagian-bagian yang semakin baik kepada kita. Yang kalau katakanlah hutang nyaur, tidak nyaur, atau kepikiran hutang tuh, Bapak Ibu sekalian saya tanya, solusi ibu ini tuh supaya tidak kepikiran utang itu apa nyaur utang saja? Udah. Lah besok ibu ini nanti malam dicabut, itu apa nyawanya itu. Sudah tidak ada urusan sama hutang, betul nggak? Justru urusannya dengan apa? Dengan amal-amalnya. Tapi jangan bunuh diri, bukan itu maksud saya ya. Tapi ada bagian-bagian lain yang penting. Kadang kita fokus pada penyelesaian masalah, lupa bahwa ada amal yang semakin baik, ada rasa butuh kepada Allah yang bertambah. Yang dulu waktu ndak kena musibah itu angel, masya Allah itu. Sholat ndak karuan, sholat ndak khusyuk, doa ya sembarangan, ndak spiro serius. Lah karena adanya musibah itu, akhirnya doa jadi serius. Oh, sudah saya jelaskan. Gimana? Tertarik jalur cepat apa wis jalur lambat itu yang penting selamat. Gimana, Bu? Jalur cepat apa jalur lambat? Ini ada jalur cepat, jalur lambat tadi dekat ke Allah itu. Nah, ya intinya kalau pas lagi ada ujian tuh jangan dicari. Tapi kalau pas jatuh, habis ngaji hikam begini kita paham. Oh, ini Allah sedang menyediakan jalur cepat. Nah itu kembali ke kertas itu, hikmah yang kita bahas hari ini. Tanawu'at ajnasul a'mali bisanawu'i waridatil ahwal. Gerak-gerak amal yang berbeda. Nah, amal itu maksudnya adalah ibadah-ibadah dohir. Ya, sholat, ya dengan wirid, sodakoh, apalagi ekspresi bunga, ekspresi sedih. Nah itu gerak-gerak amal ya. Dengan baca alhamdulillah sambil senyum, alhamdulillah gitu. Itu amal dohir. Dengan baca istighfar sambil koyok sedih gitu, astagfirullah. Nah, itu gerak amal itu. Mana yang bagus? Hah? Yang sumringah atau yang sedih? Hah? Nah, ya tergantung. Makanya
ekspresi bunga, ekspresi sedih karena takut, karena harap, sholat, wirid, puasa, sedekah itu amal. Nah, amal itu Bapak Ibu sekalian, kata beliau, tidak berdiri sendiri, bukan karepnya jenengan, bukan karena maunya kita, tapi hakikatnya itu ada dorongan sebelum itu bitanawwu'i waridatil ahwal. Karena ada warid, karena ada karunia, ada pemberian dari Allah yang Allah berikan ke dalam hati kita. Sehingga kemudian muncul ekspresinya. Gitu. Muncul amal dohirnya. Pelajaran apa yang bisa diambil dari sini? Pertama, kita tidak boleh ujub karena jenengan bisa sholat begini, sebelum jenengan sholat itu didahului Allah memberi warid ke dalam diri kita. Ada istilah-istilah yang jenengan mungkin bolehlah untuk tambahan pengetahuan. Ada makom, ya, ada ahwal, ada warid, ada khotir. Itu mirip-mirip. Kalau khotir itu bisikan. Itu berlaku pada bisikan jelek maupun bisikan baik, itu khotir namanya. Kalau warid, ya, warid itu lebih kepada bisikan baik, yang itu tentu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jenengan tiba-tiba tidak ada apa-apa, duduk terus kemudian ingat, ya Allah, biar aku nom-nomani kelakuan elek, gak sholat, ini sembarangan, duit haram ya tak pangan, kabeh tak. Saiki wis tuwek ngene iki wis mulai lurus, mulai ditata, mulai ngerti halal haram. Alhamdulillah ya Allah. Nah, berarti dengan bisa keluar alhamdulillah ya Allah itu enggak pelaku dewe itu. Itu didahului warid dari Allah, ya, yang Allah berikan ke dalam hati sehingga kemudian muncul rasa syukur. Alhamdulillah. Allah. Atau tiba-tiba kita ingat dosa-dosa, ya Allah, astagfirullah. Kayak tadi jenengan Nabi sholat, assalamualaikum Allah, assalamualaikum. Aduh, sholat kok busuk belas kayaknya, astagfirullah. Harus ya. Nah, itu jenengan beristighfar karena ngiring iling sholat yang menurut kita belum sempurna itu adalah warid. Nah, gitu ya, bisikan yang baik. Hingga keluar ini. Kalau hal atau ahwal, apa itu? Nah, ya muhawwilal ahwal, ya hawil halana ila ahsanil halal, itu kita doa itu Pak ya. Itu keadaan, situasi, itu hal. Jadi situasinya apa dalam hati lagi? Dalam baik, mikir baik, dalam perasaan baik atau perasaan yang jelek-jelek, mikir yang jelek-jelek. Nah, itu keadaan. Kalau makom itu kedudukan. Makanya guyonan-guyonan, tutup makom gitu ya. Kalau ujung bapak-bapak itu makom, ini makom sufi gitu misalnya. Makom itu keadaan yang konsisten. Keadaan yang konsisten itu disebut makom. Kalau masih naik turun itu namanya ahwal. Nah, jadi kadang tepat, kadang kak subro tepat, itu namanya ahwal. Tapi kalau sudah konsisten, kayak ulama-ulama itu konsisten keadaannya, makrifahnya, itu disebut makom. Jadi itu makomnya apa? Kalau nggak bisa. Ya. Nah, kembali ke tadi ya. Segala bentuk-bentuk ekspresi dohir amal, apakah dengan dalam suasana syukur, dalam suasana taubat, dalam suasana takut kepada Allah, dalam suasana optimis kepada Allah, iling dengan ya Allah itu maha penyayang, maha pengasih, akhirnya dengan optimis kepada Allah, itu tidak muncul dari diri kita,
tapi dari waridatil ahwal. Warid, pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diingatkan ini untuk apa? Satu, supaya tidak ujub, tidak sombong, ya, merasa ini hasil kemampuan saya. Karena ujian orang-orang baik-baik kayak bapak-bapak begini, terpelincirnya itu bukan dengan maksiat. Maksiat dohir langsung. Tapi tergelincirnya itu dari perasaan-perasaan baik. Gitu. Nah, kalau kita sudah mulai muncul ujub-ujubnya, ingatlah bahwa itu kita itu hanya wayang, ya, seakan-akan wayang yang digerakkan dengan warid-warid Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pelajaran pertama. Pelajaran yang kedua, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, adalah agar kita itu tidak kaku dalam melihat orang. Ada orang yang kecenderungannya seneng sodako, tapi naik urusan sholat malam roto angel ditangani. Naik wis kadung turus koyo kebo, kayak apa? Tapi kalau soal sodako, nulungi wong itu, nang tonggo itu, luar biasa. Ada orang yang angel mesem, ada itu, diajak ngomong roto angel, tapi sholat malamnya gedung. Ada nggak kayak gitu Bapak Ibu? Ada. Nah, dengan pemahaman ini bahwa ya wis dewe-dewe wong warite dewe-dewe. Allah menyentuh hatinya itu dengan sendiri. Bahkan dalam satu deret sholat kita tadi itu, suasana dia sholatnya itu beda-beda. Ada yang sholat dalam rangka suasananya itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Suasananya bersyukur. Alhamdulillah, usia sakmene cek diparingi sehat. Nah gitu ya. Dalam sholatnya itu loh, ada perasaan begitu. Ada yang sebelahnya, ya Allah tolong disepuro, ya Allah ketusone waduh. Nah itu rokaate mudo, takbirnya sama, rukuknya sama, sujudnya sama, tapi suasana hatinya berbeda. Mana yang bagus? Ya, yang bagus. Nah itu nomor 2 tadi ya. Kita itu membiarkan orang-orang itu ahwalnya beda-beda memang. Ada yang senang amal di muamalah, ya. Ada yang senang di ibadah. Ada yang wiriknya panjang, tapi nek urusan kerja ibu yo kadang yo kecolok ngene iki. Kelewas, kelewes, kelemar, keluno. Tapi orangnya itu lurus-lurus saja gitu ada. Masing-masing itu punya ahwal, dan kita agar bijaksana ya, untuk tidak memaksakan semua orang itu harus sama kayak kita. Gitu. Nomor 2 ya. Jadi nomor 2 agar tidak kaku dengan orang. Yang nomor 3, ya, hikmah berikutnya tentang warna-warni amal itu. Hikmah nomor 3 ini adalah agar kita itu sebaiknya untuk gampang makrifat kepada Allah, itu kita diminta beramal sesuai dengan warid yang muncul di dalam hati, yang cocok di dalam hati, ikuti gitu. Nek pas jenengan itu kok ada rasa banyak salah, segera disusul dengan taubat kepada Allah. Nek pas jenengan kok merasa dalam Allah itu maha baik, ngasih banyak karunia, segera disusul dengan rasa syukur kepada Allah. Tuh. Makanya kalau ada orang tanya, "Tat, bisa wiritan. Setelah itu saya itu belum makomnya mursyid yang bisa ngaji ijazah begitu. Saya
mengikuti hikmah ini saya bilang wirid terbaik itu adalah sesuai dengan apa yang jenengan rasakan di dalam hati. Nek pas jenengan lagi kangen rindu dengan kanjeng Nabi ya monggo sholawat. Ada orang yang hatinya belum connect dengan sholawat, senangnya baca wirid. La haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Ya monggo, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ikuti aja itu. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, sehingga dalam beramal itu kita terus merajuk, terus ada dalam suasana rasa butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika jenengan sadar bahwa gerakan amal solih kita itu dalam tanda petik menunggu pemberian Allah, maka selama itu pula Bapak Ibu itu akan ada dalam suasana butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terus jenengan bayangannya ini, ya Allah nanti seharian ini mudah-mudahan saya dikasih warid-warid yang baik. Gitu. Kalau orang awam paling mikirnya hari ini saya mau puasa, hari ini saya mau sodako, hari ini saya mau apa. Bagus, bagus. Mau niat baik kan bagus. Tapi kalau arif billah enggak, hari ini saya mau apa? Hari ini saya dikasih apa sama Allah? Betul. Beda enggak Pak? Beda. Yang pertama itu dia meskipun tidak salah ya, meskipun sekali lagi tidak salah. Beliau orang yang saya hari ini mau ini, mau melakukan ini, mau melakukan ini. Dan itu sudah sangat bagus sekali. Itu fokus sumber amalnya itu pada dirinya. Tapi ketika dia dalam pikiran mudah-mudahan nanti saya dikasih warid atau dikasih bimbingan yang baik oleh Allah, mudah-mudahan saya dibimbing untuk mudah sodako, dibimbing untuk ini oleh Allah. Nah, dia sadar diri bahwa sumber kebaikannya itu tetap aslinya bukan dirinya tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang nomor 2 ini saat dia beramal, amalnya selalu dalam butuh kepada Allah. Orang yang nomor 2 ini kalau di tengah jalan dia diuji amalnya dengan apa? Kadang orang itu kan kalau lihat jenengan api kan pengennya memberi apresiasi, betul nggak? Oh, api sampean Pak, jos sampean piye? Lione kurung teko nang masjid sampean wis teko nang masjid disian. Misalnya gitu ya. Terus sampean jos Pak sedekah sampean paling akeh. Itu kan godaan tengah jalan itu. Gimana jenengan kalau digitukan? Jangan-jangan jawabnya begini. Iku sing sampean ro, sing sampean gak ro sing akeh. Ah, apa ngono sampean? Nah, kita tergoda kadang itu. Kalau tergoda begitu lalu muncul riaknya, rusak. Rusak. Kenapa bisa begitu? Karena tidak disiapkan dari awal. Nah, kalau yang nomor 2 tadi itu, ya sudah berpikir ya Allah, mudah-mudahan saya dibimbing oleh Allah untuk dalam kebaikan jenengan. Nah, saat diuji, wah sampean apik Pak, sampean apik. Kita langsung ingat itu adalah warid pemberian dari Allah. Makanya saya kalau pagi itu senang baca doanya Nabi Musa itu Bapak Ibu. Ya Rabbi lima anzalta ilayya min khairit faqir. Ya Allah, terhadap apa-apa yang menurut jenengan baik, saya butuh sekali ya Allah. Apa itu? Ya enggak tahu, pokoknya menurut jenengan baik gitu. Itu kan doanya Nabi Musa ya. Waktu dia dikejar-kejar, kelaparan, ya terdampar, kelaparan, lihat orang-orang ambil air minum, lihat mbak-mbak kesulitan habis menolong anaknya Nabi Su'aib itu,
Nabi Musa itu tidak berani, padahal lapar, tapi tidak berani ngomong terang-terangan kepada Allah. Tidak berani ngomong begini, ya Allah lapar ya Allah. Nek sampean kan nek lapar langsung doanya begitu, lapar gitu. Ya nek misalnya waya nyaur utang ya langsung doanya itu, ya Allah waya nyaur utang ya Allah. Gitu. Nek waya loro kan langsung ya Allah waras ya Allah kan langsung. Kalau Nabi Musa itu ada sungkan-sungkan. Allahumma ya Rabbi lima anzalta ilayya min khairin fakir. Yang menurut jenengan baik, saya butuh ya Allah. Padahal ya asli ini ya karek ngomong lapar gitu asli ini. Tapi gara-gara itu skenario-nya nggak dikasih makan. Diajak dulu main ke rumahnya Nabi Syuaib, dikasih pekerjaan. Gara-gara dapat pekerjaan oleh mangan. Gara-gara tiap hari kerja di situ, ketok api dijodohkan. Loh ya pengen cici oleh telu coba. Waridatul akhwat. Nah itu nomor 3 ya Bapak Ibu. Bahwa kita itu disyaratkan untuk terus mengikuti gerak-gerak hati itu. Kemana Allah menggerakkan, ikuti. Karena itu jalur cepat nomor 2 ya. Mengikuti gerak hati. Nomor 3. Makanya Nabi kalau dari hadis dalilnya apa Ustaz? Dalilnya yang sering kita akrab, hadis yang sering kita dengar ya. Ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadi kullu idza fasadat fasadal jasadi kullu. Ala wa hiyal qalb. Ala wa hiyal qalb. Sesungguhnya di dalam jasad kita itu ada segumpal daging yang kalau itu baik maka baik semua. Yang kalau itu jelek maka jelek semuanya. Itulah hati. Tapi bukan hati-hati liver ya Pak. Bukan hati liver, bukan. Hati rohani. Karena kalau hati liver keliru. Nah, itu nomor 3 Bapak Ibu. Yang nomor 4 ya, hikmah ini mengajarkan kepada kita, bukan mengajarkan, peringatan dari hikmah ini juga jangan kemudian menjadikan hikmah ini sebagai alasan untuk males-malesan. Nah ini efek sampingnya ya, efek samping dari ini, dan itu terjadi buat para sufi-sufi, sok sufi nggak sholat ke masjid. Oh mau sama kok nggak sholat ke masjid. Cik, prosoku cik gak enak. Itu. Belum marip, cik kurang nyaman. Kok ya nek tak pekso gak husuk iki. Nah ini banyak itu Bapak Ibu kejadian-kejadian itu ya. Karena ngikuti warid kata dia, itu dia menabrak-nabrak waktu-waktu syariat. Ya. Kan syariat itu ada apa namanya? Syariat itu ada waktu-waktu utamanya ya. Pagi zikir ya kan. Ada waktu subuh sebelum malam sholat malam. Kemudian disunahkan habis isya itu tidur lebih cepat supaya bisa melek malam. Nah ini ndak mari isya melekan terus gitu ya. Malah subuh telat besian sampai jam 12 jam 1 ngomong hakikat ngomong makrifat daki subuh gak ono. Nah ini kayak begini nih ada ndak? Hah? Ada apa? Berkedok di balik torikoh dan sebagainya. Ini keliru. Makanya Syekh Ramadan Al-Buti mensyarah hikam ini beliau sangat kencang sekali terhadap perilaku-perilaku yang keliru kayak begini. Jangan menjadikan warid sebagai alasan males-malesan. Gitu. Jadi
ndak sholawat, apa kurang ono warid deh. Ndak zikir apa waridku kurang ono warid naik gak laku melaku ini alasan makanya itu ada bisikan nafsu. Kita harus jeli melihat mana bisikan nafsu, mana warid robbani atau warid yang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ya Bapak Ibu. Itu ada 4 poin yang perlu kita ingat ya dari hikmah ini. Jadi pertama agar kita itu tidak ujub, bahwa sadar terus itu adalah pemberian dari Allah. Nomor 2 agar kita itu tidak kaku ya. Dan ini rahmat Allah. Macam-macam amal itu rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba panjenengan ini kalau istiqomah ibadah itu kan isinya waringnya itu biasanya suasananya adalah ngarep kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya optimis bahwa Allah itu maha baik. Pokoknya apilah kita itu. Nah, gimana dengan orang yang habis bermaksiat? Kalau Allah tidak membuat macam-macam amal itu, gimana dengan orang yang hampir putus asa karena habis melakukan kesalahan? Makanya dengan warid ini, bahwa Allah itu meletakkan macam-macam bagian amal itu, maka kemudian ada muncul amal istighfar yang itu baik juga. Jenengan mungkin sekarang kalau terakhir maksiat itu 5 tahun lalu, goyanya na istighfar sampai rotok kurang husuk, ya kan? Karena nggak tahu maksiat. Maka jenengan punya amal lain apa? Amal syukur, amal melihat rojaknya kepada Allah. Kalau bahasa syarah ini dengan ada dalam melihat Allah itu sifatul jamalnya, sifat indahnya Allah, sifat baiknya Allah. Nah, gimana dengan orang yang habis melakukan kesalahan? Maka ada lagi dia itu diberi perasa, ada ahwal lagi yang Allah berikan kepadanya, yaitu perasaan bersalah, perasaan jauh dari Allah, lalu dia takut dengan siksanya Allah, yang saat itu kemudian dia bertobat kepada Allah. Itu sama-sama Pak. Nanti giliran yang tadi itu diputer, yang ini ke sini, ini ke sini. Makanya tidak bisa amal itu dengan hanya sekecem satu itu tidak bisa. Pasti nanti jenengan nanti ada momen suka ini, suka amal ini, suka amal ini. Itu pertama. Yang kedua tadi jangan kaku ya dengan orang lain. Yang ketiga, yang ideal itu adalah ikuti, coba terus melihat gerakan hati kita. Ya, jangan abai. Makanya di Al-Quran itu Bapak Ibu sekalian, orang nanti di akhirat ketika Allah itu menghukum atau mengadili orang tersebut, orang itu tidak bisa jawab. Kenapa? Salah satu hujahnya Allah itu adalah, bukankah hatimu itu sebenarnya sudah mengingatkan? Ya, jadi orang tidak bisa ngeles bahwa sebenarnya kita itu ada dorongan, ojo kelakon iki, betul ya? Terus ada dorongan, iki lo api, lakonono. Kita itu selalu ada dalam kompas itu, cuman kadang kita sering mengabaikan saja. Nanti di akhirat itu kalau jenengan gak terima itu nanti dibeber. Antakula yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Supaya nanti di akhirat kamu tuh tidak ngomong gak ngerti ya. Tidak ngerti karena hati itu sudah ngarah. Warid itu sudah diberi, kompas hidup itu sudah dikasih. Itu nomor 3 ya. Yang bagus itu terus lihat mata hati kita, lihat gerak hati kita. Karena Allah itu pasti terus memberi arahan. Yang keempat, hati-hati efek samping. Jangan ngeles beralasan di balik warid. Ada itu Pak, ada. Jadi orang itu tidak minat sholat ke masjid itu karena merasa masjid itu kurang khusyuk.
lebih khusyuk sholat dewean deh. Nggak bisa. Nggak bisa warid itu mengalahkan syariat itu nggak bisa. Kenapa? Karena syariat itu sudah pasti benar, pakem. Tapi kalau gerak hati bisa jadi campur-campur. Gitu. Maka yang pasti itu lebih diutamakan daripada gerak hati. Bun, ada pertanyaan? Sudah ya Pak? Kalau tidak ada pertanyaan, insya Allah bulan depan kita bahas hikmah berikutnya tentang ikhlas, ya, tentang ikhlas. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'ti ni'amahu yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim. Subhanaka la nuhsi sana'an anta kama athnayta ala nafsik. La ilaha illallah rabbul arba' musabbibul asbar ya qadil hajat. Allahumma lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana zalamna anfusana wa illa taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah. Kurang lebih mohon maaf. Subhanallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.